kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka, yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. Itu ada temennya ngaku tuh kalau Jokowi itu lu dipanggilnya Jack. Menurut keyakinan saya, ya Prabowo sendiri meragukan ijazah Jokowi. Teman-teman, tadi saya kaget juga kok di depan banyak pas pampres ya, atau petugas seperti pas pampres. Taunya di dalam kantor saya ada Bang Sagan Dalenggolan. Luar biasa. Kita nggak ngomongin Pak Prabowo sih, karena menurut gue kemarin gue datang tuh acara merosting Jainal Arifin Mukhtar. Oh iya, gue lihat tuh. Bagus lu jadi ini lu. Apa? Keren lu jadi apa namanya istilahnya tuh? Memuji Prabowo. Komika lu. Tapi gue bilang memuji Prabowo tuh lebih mudah dibandingkan merosting Uceng, karena kan memang prestasinya banyak. Iya. Gini, satu pandangan lo nih sebagai rakyat lah. Itu kenapa maling-maling itu tiba-tiba maling, jambret tuh lebih kayaknya mereka tiba-tiba jadi ngerti hukum tuh. Kayak misalnya ada yang protes tuh kan, ada maling ketangkap dipukulin. Kami memang maling, tapi apa haknya mereka mukulin kami? Lu gimana tuh menurut lo tuh? Karena bisa begitu tuh sekarang. Ya mungkin karena dia merasa dirinya cuma maling kecil. Maling-maling besar terlalu banyak di Indonesia yang selama ini diungkap oleh Presiden Prabowo kan. Jadi mereka bilang, kok orang itu maling besar, kita maling kecil aja diributin gitu loh. Kali. Maksudnya maling besar apa tuh? Ya kan kemarin kan Prabowo kan membongkar semua kan 28 pemilih HGU yang dicopot itu, yang punya emas, punya hutan, ngerusak hutan apa segala, itu kan maling besar dong. Iya kan. Belum lagi yang Satgas PKH itu kan ada yang ratusan perkara ya, 257 kalau nggak salah saya perkara yang diungkap oleh Kejaksaan Agung ya, Satgas PKH itu. Yang itu menyangkut puluhan atau ratusan triliun. Itu di era 2018 sampai 2023. Tapi kita belum pernah loh menemukan sebuah fenomena. Sekarang maling jambret tuh ngomel gitu kalau dipukulin. Maksud gue kan aneh juga ya mereka. Walaupun ya Uceng tuh pernah ngomong di podcast ini juga. Ya memang hukum itu sekaku itu. Maksudnya gimana sekaku? Kaku. Jadi kalau lu mukulin orang ya, padahal lu bukan aparat, emang lu bisa dihukum. Kecuali lo bela diri. Aku kurang ngerti ya terlalu dalam ya seperti itu soal hukum ya. Tapi menurut lo kenapa kok ya, kejadian tiba-tiba begini? Ya gitu. Masyarakat ya dia mungkin makin sadar hukum bahwa dia ini kelaparan, dia butuh cari makan yang seadanya. Jambret-jambret itu kan sebenarnya maling-maling kecil ya, walaupun meresahkan masyarakat. Tapi kan faktanya ini kan struktur dalam struktur sosial ekonomi kita, maling besar itu merampok semua sumber daya alam kan, merampok semua kekayaan negara, dan itu harusnya yang dibasmi dulu gitu loh. Mungkin mereka punya kesadaran itu. Karena tiap hari kita melihat Prabowo membongkar ke publik kan soal-soal ini, soal-soal maling-maling besar ini. Yang disebut serakah nomik, disebut sama dia pengkhianat bangsa, disebut garong. Kemarin dia pidato garong. Kata Prabowo kan pidato di MUI dan pidato di NU. Jadi mungkin saya pikir maling kecil ini udah sadar diri. Dia bilang ini gue cuma kecil doang ya gak? Nah terus nih tentang maling besar ini, kemarin tuh ada sidang. Sidang kasusnya dugaan korupsi Pertamina lah. Kan Jaksa Agung nih kerjanya bagus lah, kejaksaan nih. Mereka bisa lah nangkepin udah maling-maling yang mulai besar. Tapi justru yang menarik yang jadi perhatian publik itu bukan tentang kasusnya Pertaminanya atau misalnya Kerry Riza Halid yang sedang berusaha bela diri. Tapi justru tuh perhatian orang tuh ke Ahok. Ahok tuh bilang, periksa dong Presiden, periksa Menteri BUMN. Itu kenapa sih Ahok tuh? Ya Ahok waktu itu kapasitasnya sebagai komisaris, mantan komisaris utama Pertamina. Tapi kok dia mesti periksa Presiden tuh? Menurut lo emang dia tahu bahwa Presiden ada salah atau emang dia sakit hati sama Presiden sebelum ini? Kelihatannya ngomongin Jokowi dia. Dia bisa dua-dua dong harusnya kan.
Karena kan dia kan yang merasa bagian dari yang menjadikan Jokowi sebagai presiden kan. Ahok dong, kan Ahok bilang kalau nggak ada pengembang-pengembang, bagaimana Jokowi bisa presiden? Kan Ahok pernah ngomong itu, dan itu artinya kan dia sebagai hubnya, hub pengembang-pengembang terhadap Jokowi menang di Jakarta dan secara nasional kan gitu. Yang kedua, waktu komisaris utama Pertamina itu, dia pasti tahu dong selabelu ya tentang mafia-mafia yang ada di Pertamina, impor minyaknya, setorannya ke mana, ya kan, yang kata orang-orang setorannya kan sampai ke presiden kan. Iya kan, dari zaman Reja Khalid itu. Dugaan. Iya katanya kan, makanya kan kita nggak kayak Panji, berdasarkan keyakinan. Iya, kan keyakinan ya repot kan? nih. Nah itu artinya Ahok yang sebagai orang dalam, sebagai komod, ya bukan hanya katanya, berarti dia sudah ada observasi. Jadi ada peristiwa verifikasi di situ bahwa Ahok yakin bahwa presiden harus diperiksa, menteri BUMN harus diperiksa kan gitu. Jadi kita senang lah dengan Ahok yang semakin membuka ya aib atau apalah dari presiden sebelum ini gitu loh. Oh. Tapi kenapa Pak Jokowi ini nggak selesai gitu? Dia selalu muncul di pemberitaan-pemberitaan ini. Menurut lo emang tujuannya dia tetap ada, tetap diingat, apa menjaga eksistensi, atau dia pengen ikut campur terus gitu? Ya karena menurut saya sih kan gini, kan kita melihat presiden ini kan bukan bermetamorfosis, tapi dia comeback ya. Jadi kalau kayak film Terminator itu kan, ya kan, I'll be back, comeback gitu kan, datang lagi. Jadi Prabowo kembali ke dirinya yang selama ini menurut saya Prabowo yang selama ini dia berpura-pura berkawan sama Jokowi kan gitu, ya kan, sehingga dia bisa jadi presiden. Nah kan saya mendengar sendiri bahwa presiden bilang seharusnya saya 20 tahun lalu sudah jadi presiden, ya kan. Kalau 20 tahun lalu itu saya dihalang-halangi, ya kan, oleh oligarki, ya nggak. Jadi kalau kita merujuk pada itu, dia kembali ke jati diri dia, ya kan, yang sebenarnya sekarang ini di tahun kedua kepemimpinannya, maka dia ini membuat demarkasi kan antara yang serakah nomiks, garong-garong dengan orang-orang yang memperjuangkan garong-garong atau melindungi garong-garong itu. Yang ini tentu di era Jokowi menurut saya, ya kan, Jokowi melindungi, ya kan, waktu dia berkuasa, mau nggak mau bisa dibilang begitu, ya kan. Contohnya apa? Contohnya yang diperiksa oleh Satgas PKH yang diumumkan dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo itu kan ratusan pengusaha rampok itu yang masuk korban dari Satgas PKH-nya Presiden Prabowo itu kan di tahun 2015 ke 2023. 2018-2023 ya, kasus tadi Reja Khalid, Pertamina, tambang Antam, ya kan, itu kasus. Kemudian Nadiem Makarim, Menteri Pendidikannya Jokowi, ya kan, kemudian kasus macam-macam lah, Tom Lembong, ekspor CPO, ya kan, kemudian si Paulus Thanos itu kasus itu yang udah buron ke Singapura. Jadi itu kan akumulasi 10 tahun pemerintahan Jokowi dengan korupsi yang gila-gilaan itu kan dibuka oleh Prabowo. Maka kemudian terjadilah, kemudian saya lihat ini ada secara kausalitas ya, demarkasi nantinya gitu loh. Tapi gue nggak yakin kalau Prabowo itu ngincar Jokowi sih. Bukan ngincar, saya nggak bilang ngincar, bahwa ini kemudian akan terjadi demarkasi kan. Ketika demarkasi ini terjadi secara kausalitas, maka Jokowi harus bertahan dengan, kalau kayak main silat tuh ya, dia harus bertahan jangan sampai kena serang nantinya. Karena kan semua pada akhirnya seperti Ahok. Akan ngomong kenapa presiden nggak diperiksa, kan Ahok ngomong gitu. Nah ini kan pasti nanti Nadiem akan bilang juga dong kenapa presiden nggak diperiksa, karena ada kebijakan presiden di situ, ya kan. Reja Khalid juga pasti bilang, ini semua bilang ya, kasus-kasus yang ekspor CPO dia bilang, yang Timah bilang, semua dia akan bilang kok presiden nggak diperiksa. Masa dari sekian banyak kasus ya menyangkut ribuan triliun, ujung-ujungnya nanti masa presiden nggak ada di situ gitu loh. Cocok nggak nih? Belum Cocok. Pasti kalau belum. Tapi emang kisah Jokowi ini selalu menimbulkan viral-viral baru. Lu ngikutin ijazahnya nggak terakhir? Itu ada temennya ngaku tuh kalau Jokowi itu lu dipanggilnya Jack.
Jack. Lu menurut lu gimana tuh? Bener gak tuh? Ngikutin gak sih lu? Soalnya ada banyak kejanggalan-kejanggalan Iya, tuh. Terus ada yang aku guru kimia juga katanya. Bingung juga sih saya. Segera selesai aja maksud gua. Ini kagak beres-beres. Menurut lo deh, seorang Sagana Nainggolan menilai kasus ijazah Jokowi ini gimana? Abis itu gua gak nanya lagi dah tentang ijazah ke lu. Iya, kalau ikutin Anji nih ya, Panji, boleh nggak? Boleh, boleh. Menurut keyakinan saya. menurut keyakinan saya, ya Prabowo sendiri meragukan ijazah Jokowi. Hah? Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan lo. Iya kan? Oh. Iya kan? Prabowo sendiri meragukan. Iya. Iya kan? Jangan CRGR. Maksudnya Menurut keyakinan saya, Hah? ya kan? Kira-kira dia meragukan, kan gitu. Oh, Ya kan? kira-kira. Meragukan. Itu aja lah. Ya gitu ya. Keyakinan nih, keyakinan. Ini ijazah Jokowi apa ijazah Gibran menurut keyakinan lo nih yang diragukan? Iya, Jokowi lah ya kan. Jokowi, ya. Gue belum sampai Gibran nih. Ya. Oh belum sampai. Belum sampai ya. Iya. Ya kan? Tapi ujungnya kira-kira gimana ijazah? Ya rumit karena gini, karena kan memang kan hampir mayoritas atau setengah dari politician kita ini kan sekolahnya nggak bener gitu loh, ya kan ijazahnya juga mungkin diragukan setengah dari politician kita ya kan, tapi menurut saya sih ya itu nggak sampai begitu, maksud saya nggak begitu tertarik untuk terlalu jauh di isu ijazah ini gitu. Nah, Great Institute ini kan lembaga yang besar ya. Lo punya database, kemudian AI, terus apa namanya itu big data Ya, yang big luar data, biasa ya. Ini kita geser ke luar negeri nih Iya. tentang BOP. Kalau menurut big datanya Great Institute, itu BOP itu lebih banyak mendukung Prabowo atau kemudian banyak yang kritis kepada Pak Prabowo? Oh awal-awalnya hancur-hancuran Prabowo. Jadi kita pernah lihat Prabowo tuh di angka 30% sentimen positifnya. Ya gara-gara kasus yang saya udah ungkap di sini mungkin salah satunya karena BOP itu. Iya. Tapi kemudian kan Presiden terlihat dia merespon situasi itu dan dia berdialog dengan banyak tokoh-tokoh Islam, bahkan lembaga-lembaga Islam ya, ormas Islam, NU, kemudian MUI, ya mungkin juga Muhammadiyah dan lain-lain. Dia sudah roadshow kan, bahkan menjelaskan secara detail bahwa BOP itu peluang dari 8 negara Islam untuk menyelamatkan Palestina dan ada option apabila di situ nanti kepentingan umat Islam terhadap Palestina gagal diwujudkan, itu bisa keluar dari BOP itu. Jadi terlihat positif lagi. Ada beberapa hal yang kalau nggak sesuai keluar. Bisa keluar, itu ada klausulnya. Jadi memang kritik rakyat netizen itu direspon baik oleh Prabowo dan Prabowo mengapresiasi gitu. Tapi kenapa waktu itu Prabowo tuh main tanda tangan aja? Apakah tidak ada masukan yang mumpuni dari pembantu-bantunya atau ya dia terpaksa aja daripada konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat di acara itu, ya udah dia tanda tangan aja. Kalau menurut saya kan Prabowo itu kan menganut paham realisme. Ya, yang bersandar pada pemikiran Profesor Mercy Mir itu kan. Bahwa kita ini di dalam geopolitik yang berubah dari global order menjadi nasionalisme masing-masing negara, Prabowo juga realistis harus melihat Trump ini sebagai sebuah bukan ancaman lah, tantangan lah, ya kan, di dalam dunia global baru yang atau variabel penting, ya, artinya itu ada di situ. Nah, kedua dia melihat bahwa selain itu dia harus meladenin permainan Trump, yang kedua dia melihat opportunity-nya. Bahwa ini ada opportunity dan dia kemudian roadshow kan, dia ketemu dengan pangeran Raja Jordan, kemudian si Mesir ini Sisi, Jenderal Sisi, kemudian Erdogan, kemudian berapa yang 8D8 itu, berdasarkan itu mereka mempunyai kesepakatan untuk masuk bareng-bareng gitu loh. Nah, sebagai kepala negara dia menurut saya sih sudah melakukan konsultasi yang baik dengan beberapa negara lain ya. Untuk dalam negeri kan masa dia harus konsultasi dengan rakyat, itu kan nggak perlu ya, artinya kan yang penting ada persetujuan. Kalau nggak salah ada aturannya sebetulnya mesti nanya DPR dulu tuh.
Atau mungkin ini karena udahlah nanti Enggak, karena menurut saya sih karena ada opsi itu, opsi kalau ada apa-apa boleh keluar. iya boleh keluar itu gitu. Jadi ini sebenarnya strategi yang menurut saya cukup bagus lah. Bang, itu kenapa pindah lagi nih topiknya? Kenapa kemudian Presiden mengeluarkan proyek baru yang namanya gentengisasi itu? Menurut lo kenapa ya? Ada bisikan dari apa? Kenapa kemudian tiba-tiba dari makan Koperasi Merah Putih sekolah dia gentengisasi? Ya banyak isu yang dikeluarkan Presiden itu waktu acara di Sentul dengan 4.000-an Pemda ya, orang-orang Pemda itu. Ya pertama kan kalau dia bicara lingkungan ya. Di situ lingkungan sampah-sampah, bagaimana kesehatan ini bisa muncul, keindahan bisa muncul, udara yang bagus bisa muncul ya. Kalau misalkan kita sistem kesehatan kita itu hancur kan, artinya nanti biayanya jadi mahal ke BPJS dan lain-lain, misalnya gitu. Yang kedua, itu kan soal panas ya. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah yang kayak Jakarta ya, Bali apa pantai-pantai kita ini, kalau pakai genteng itu kan pakai seng itu kan panas ya. Memang daerah-daerah Bandung apa kayak gitu kuliah dulu penting lah itu yang menyimpan panas tuh. Ya kan. Karena dia dingin di sana. Karena dingin di sana kan gitu. Tapi secara umum saya pikir itu. Yang kedua memang kan makin lama makin mahal barang-barang yang berbau logam, besi apa segala ya. Kan kita udah tahu bahwa sekarang Krakatau Steel sebagai ikon daripada steel, industri baja apa segala juga mengalami surut ya gitu itu ya. Yang Jadi, perusahaan Jepang udah tutup tuh, hampir tutup kalau nggak salah. ya. Yang perusahaan Jepang baja juga. Ya. Itu di Cilegon itu kalau Korea salah, mungkin. bukan ada Korea. yang Jepang, Osaka. Oh, yang maksudnya yang Jepang sendiri ya. Jepang Kalau sendiri. Krakatau Steel kan terakhir Sama Korea, sama betul kan. yang seberang-seberangan. Nah itu katanya akibat serangan baja Cina juga sih. Betul. Makanya kemudian betul, ya. narik. Nah ini balik lagi ke data yang dimiliki oleh Great Institute. Ada satu lagi yang mau saya tanya. Kehadiran Thomas Jiwandono di Bank Indonesia yang katanya tukeran sama Juda Agung itu dibaca waktu itu di big datanya Great Institute gimana tuh, positif, negatif atau gimana? Karena pasar kelihatannya meresponnya nggak terlalu baik ya. Iya, agak negatif ya karena kemudian ada pihak yang memainkan isu itu jadi isu nepotis kan, kolusi ya, jadi ponakannya gitu. Karena pada saat bersamaan isu Thomas Jiwandono dipromosikan untuk jadi deputi BI itu pada sama kan dimunculkan isu adiknya mau jadi Menteri Luar Negeri gantiin Sugiono itu coba lihat tuh bersamaan kan yang pertama kali bahkan ada isu katanya Prabowo hanya ingin keluarganya satu saja yang ada di kabinet. Jadi maksudnya ngerti juga Pak Prabowo itu benar gak sih gitu-gitu? Gue pengen klarifikasi aja nih, konfirmasi lah. Ya kan kita ini bukan jubir Prabowo ya, bukan. Mohon maaf ya, bukan. Walaupun lebih sering ketemu, ya kan? bukan. Ya, bukan, nggak sering juga, enggak ya kan. Cuman jamnya lama kan gitu kan. Pantas nggak pakai pin ini. Enggak lah, kita sih orang peneliti kan. Kita nggak ada urusan dengan kekuasaan. Itu pulpen apa tuh alat rekam ya? Ada ini udah mulai jadi antek-antek nih. Green. Great ini ya. Ya kan. Mau mata-matain habis ini gue dari Henry Satrio tuh dia ngomongin ini gitu ya kira-kira. Jadi kalau Thomas Jiwandono itu gitu, jadi direkayasa sehingga memang agak turun ininya, ada sentimen publik ya terhadap negatif terhadap Prabowo. Padahal menurut saya antara jabatan Wamenq dengan deputi BI itu kan tidak lebih tinggi deputi BI, ya kan yang satu fiskal, yang satu moneter, kan cuma itu aja sebenarnya sama. Jadi nggak ada keuntungan juga buat si Thomasnya kan gitu. Hanya memang desain kita ketika 1998 itu zaman era Habibie, Bank Indonesia dibuat terpisah dari negara, dari pemerintah maksudnya, itu memang ada kelemahan sehingga dibutuhkan sekarang komunikator ya karena memang Pak Purbaya ini kan posisi awal dia itu masuk di Kementerian Keuangan langsung nyerang BI gitu loh. Ya, tapi talking too much tuh Purbaya tidak seperti Menq yang lain ya. Dia ngomong aja. Ya, karena memang dia mungkin suka here kan gitu kan, suka ini. Padahal kan Menteri Keuangan di mana-mana kan pelit ngomong. Iya. Dia kan pelit ini kan, kalau dia yang sebaliknya gitu. Walaupun dia coba untuk ya nggak tahu ya, memang banyak yang memang dari omongan ini agak bahaya juga menurut saya ya. Seperti misalkan soal BPJS 41% PBI-nya BPJS itu
bukan orang miskin, misalnya kayak gitu. Ini kan hati-hati ya, nggak boleh di ini karena itu akan berdampak pada kecemburuan sosial orang-orang. Kenapa bayar BPJS kok yang 41% yang bukan orang miskin dikasih PBI, bantuan pemerintah misalnya seperti itu. Ya, omongan dia tentang indeks ya, dia bilang indeks nanti akan 1.000 saham ini pasar modal misalnya. Nggak boleh dong kan gitu, karena orang yang terlalu digenjot ya dari 7.000 ke 10.000 kan ternyata bubble kan sekarang. Itu kan goreng-gorengan kan gitu. Harusnya Menteri Keuangan hati-hati ungkapan itu. Ini kan dia menurut saya kurang hati-hati ngomong, sehingga orang bingung kok Bapak ini seperti mendukung ini dong pasar modal yang kerjanya goreng demi akhir tahun indeks sudah 10.000. Padahal orang yang penting indeks 6.000 biarin, asal kualitasnya bagus. Dia tidak dicoret oleh lembaga-lembaga indeks asing seperti Morgan Stanley, Nomura, apa segala. Nah ini yang dia mungkin juru bicaranya perlu ada yang mungkin kayak Henry Satria itu pasal juru bicaranya ini tuh Menkyu tuh mana sih itu? Oh Menkyu? Ya presiden ya, lupa ya. Kemarin lo dorong gue naik presiden sekarang Sorry. Masa mengawat politik ternama terombang ambing nih? Bukan maksudnya kira-kira mirip Ensat lah gitu ya. Aduh. Bang itu nih terakhir nih. Ya. Itu Jokowi kelihatannya waktu pidato di PSI itu agak panik tuh dia. Dia sampai bilang saya akan mati-matian, saya masih sanggup. Emang apa sih yang mau dia kejar tuh sekarang? Apa dia mesti menyelamatkan karir politik dua anaknya nih, Gibran sama Kaisang? Berarti Kaisang ditaruh situ 2 hari jadi anggota langsung ketua umum kan mesti dibantuin kali itu ya. Tapi kenapa Jokowi tuh kelihatannya panik banget tuh? Ya kalau kita melihat hukum, tadi makanya saya bilang, saya ini kan peneliti, Ya. pemikir, ya. Kalau hukum-hukum dialektika itu dilakukan, apa terjadi? Ya, maka gerakan Prabowo ini yang sekarang begitu gencar menghantam oligarki, menghantam serakanomik, itu pasti pada akhirnya ya itu akan mengganggu eksistensi Jokowi yang selama ini akrab dengan kelompok itu. Iya kan, kelompok itu yang ramai-ramai dia bawa apa dulu untuk investasi di IKN, dia kasih PSN di pantai utara, di BSD, di apa dia semua dia manjakan ya kan. Itu semua itu sekarang udah menjadi musuhnya Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo udah bilang saya hanya mau mati untuk rakyat. Ya kan, saya akan tidak perang. takut. Saya tidak takut. Saya mau perang. Ya kan, nah Prabowo kan sudah menyatakan itu perang terhadap kelompok-kelompok garong, pengkhianat bangsa dan lain-lain yang which is adalah oligarki kita. Ya kan, yang disebut naga-naga itu gitu loh. Nah, kalau dia mau perang, nah ini maka kemudian bisa berakibat nanti Jokowi terseret di sana. Iya kan, karena Jokowi itu menurut Ahok ya kan dibesarkan oleh para pengembang. Nah, jadi wajar dia kemudian melakukan self defense. Dia harus membangun sebuah partai ya yang bisa membackup dia. Bisa membackup, melindungin. Nah, cuman sejauh apa ya kan PSI itu bisa berkembang, zaman dia kuasa aja nggak masuk, nggak nembus DPR, apalagi sekarang. Ya kan sekarang kan tinggal bersandar pada segelintir orang yang pindahan dari Nasdem. Ya mau ngapain mereka? Iya. Kan gitu. Ya kan, kecuali mereka punya ideologi. Kalau nggak punya ideologi dan banyak hal yang akan nanti mungkin dikejar oleh Prabowo karena konsep dialektika tadi, ya dia pasti akan berusaha seperti sekarang. Saya kuat. Ya kuat dari mana? Kan dia udah nggak ada punya kekuatan Jokowi. Nah, tapi Gibran emang nggak mau nolongin bapaknya, nggak mau melindungi bapaknya. Ya, justru sekarang bapaknya, kebalik dong. bapak bergerak untuk melindungi anaknya kan. Lah kan yang berkuasa Mas Gibran. Yang nggak tahu kuasanya ada nggak sih? Kuasanya ada lah, minimal ya di situ lah. Iya, cocoknya. Masa di Wapres gak pernah kuasa. Enggak lah, kalau bisa ketua RT kenapa sih dia ngapain? Ya ampun, gue pengen tuh jadi Wapres loh. Enggak lah, kita Gua peneliti enak aja kan, kita ngasih pemikiran-pemikiran. Enggak, ya kan? gue pengen. Iya, gue doain lu Wapres. Ya, amin. Ya ampun, Bang Ganda. Iya. Ini kan mau puasa. Ya. Sementara ekonomi belum oke-oke banget. Lu deg-degan gak sih? Nanti bakal seperti apa tuh nanti bulan puasa? Apakah harga-harga akan to the moon gitu ya atau gimana gitu? Karena banyak juga nih ahli-ahli ekonomi bilang ini kebanyakan ludah to the moon gitu. Jadi apa ya ngomong aja gitu. Bukan, ini problem pokoknya ini adalah pertarungan kan.
pertarungan Prabowo dengan oligarki. Ini kan terjadi, ini nggak mungkin nggak, karena dia kan tidak bisa menstop. Itu lagi, ya kan, karena ideologi dia adalah mensejahterakan rakyat melalui apa? Melalui pengembalian uang-uang yang dirampok oleh oligarki yang menurut hitungan Prabowo itu kira-kira 5.000 triliunan. Iya nggak? Bersama uang yang misuse yang dilakukan oleh Bank Himbara 5.700 triliun. Itu Prabowo sudah menghitung sekitar 1 triliun US dollar. Bukan 1 miliar. Untuk under invoice aja itu hitungan Pak Prabowo itu kan 15 miliar dolar. Yes. Ya kan, yang Hanser juga bareng sama gua tuh di Ambalang, ya nggak? Kan itu yang untuk under invoice doang. Ya kan, itu 1 triliun dolar. Dia mau perang. Dia bilang gua ini hidup atau mati, nggak peduli. Itu penting mereka itu kembalikan uangnya. Nah, ini ada konsekuensi, dia disabotase. Baik melalui pasar modal, ya kan, pasar uang, bank-bank itu, ya kemudian dari distribusi kebutuhan pokok apa segala itu bisa terjadi. Kita lihat 98, ya, tiba-tiba harga beras melambung, ya kan, dan lain-lain itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya kalau Prabowo ini coba menyelesaikan satu dengan swasembada beras dulu, tapi itu belum swasembada pangan. Swasembada beras ada terjadi, kita punya stok 4 juta. Tapi impor kita terhadap gandum itu kan sudah 15 juta ton. Iya kan, itu bagaimana kalau itu hilang? Gandumnya hilang. Apakah orang nggak goncang nih? Ya kan? Misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu, ya kan, ini yang problem. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang dihantam Prabowo ini bertobat, bukan ngelawan Prabowo. Kalau dia ngelawan Prabowo, maka perangnya akan panjang. Jadi ini yang kita khawatirkan di situasi menjelang Ramadan, jangan sampai ada sabotase. Yang kedua, kita menghimbau kepada umat Islam dan kepada seluruh umat ini merujuk pada kematian seorang bocah di Nduga NTT. Ya, bahwa itu kan ada satu peristiwa di mana komunal sistem itu nggak terjadi. Kenapa ada orang meninggal gara-gara uang 10.000? Bunuh diri gitu loh, ya kan, ini nggak boleh terjadi. Jadi dengan makna puasa nanti tuh orang komunalnya itu terjadi gitu loh. Jadi misalkan beras mahal, mereka bisa makan di masjid bareng-bareng gitu loh, buka puasa bareng-bareng apa segala. Mudah-mudahan kekerabatan itu atau saling gotong royong seperti ajaran bangsa kita ini yang hakiki itu bisa terjadi di situ. Jadi kita nggak takut dengan ancaman-ancaman oligarki ini untuk mensabotase dan lain-lain gitu. Luar biasa itu Dr. Syahgana Nainggolan. Nanti kalau dia dipanggil Pak Prabowo lagi, kita undang lagi dan kita dengarkan kira-kira apa wejangan dari Pak Prabowo. Walaupun saya sering dipanggil Pak Prabowo, saya nggak mau. Karena nama saya Henry Satrio. Saya dipanggil Prabowo nggak pernah nengok saya, Pak. Oh gitu ya, karena ya kan nama saya Henry Satrio. Iya betul. Bapak kalau lagi di jalan dipanggil Prabowo, emang Bapak nengok? Iya betul. Kan? Bapak ini terlalu serius gitu ya. Satu pertanyaan sebelum selesai. Pernah dipanggil Mas Gibran nggak? Nggak mau juga saya dipanggil lah sama Gibran. Kenapa alasannya? Karena saya bukan Gibran namanya. Gitu dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.